Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthy perkenalkan nama saya Nazaria Turani, NIM 2048201032 dari kelas 3A Farmasi Universitas Fort de Com. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif. Selamat menyaksikan. Apa itu sulfonamida? Mungkin kata sulfonamida baru kita dengar baru-baru ini, padahal sulfonamida ini sangat erat kaitannya dengan kita. Sulfonamida ini banyak kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Percayalah, sulfonamida itu bukan kata asing. Berikut penjelasan pemaparan dari sulfonamida yang dapat saya jelaskan. Pengertian adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfonilamid yang terdiri dari 4 amino benzen sulfonamida, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau disubstitusikan dengan gugus lain. Rumus umumnya R1H atau sisa asam, R2 rantai aliphatis atau heterosiklik. Selanjutnya sifat-sifat umum. Senyawa sulfonamida bersifat amtofer dengan asam mineral HCl yang membentuk garam. HCl yang larut dalam air dalam suasana basah NaOH akan membentuk garam yang larut dalam air. Lalu dalam kelarutannya memiliki sifat dalam bentuk bebas umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, ether dan CHCl3. Sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida. Dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Selanjutnya yaitu reaksi umum terdiri dari 7. Pertama, reaksi terhadap gugus amina primer aromatis positif. Yang kedua, reaksi Roux. Yang ketiga, reaksi dengan kalium bromat. Yang keempat, reaksi vanilin dan H2SO4. Yang kelima, pirolisia. Yang keenam, reaksi terhadap gugus sulfon positif. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu reaksi kristal. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja, di mana berdasarkan pencegahan sintesis dihidrofolat dalam kuman dengan cara antagonis saingan dengan PBA, suatu asam yang diperlukan untuk biosintesis koenzim asam dihidropetrat dalam tubuh bakteri atau protozoa. Itulah mekanisme kerja dari sulfonamida. Selanjutnya yaitu kegunaan sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa yang biasa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata dan telinga. Selanjutnya yaitu struktur umum sulfonamida sebagian berikut. Selanjutnya, contoh sulfonamida terdapat di jenis antibiotik sulfonamida yaitu mafenidin, sulfatamid, sulfadiazin, sulfadoxin, sulfametazol, sulfametozol, sulfanilamid, sulfasalazin, dan antibiotik tanpa resep bisa dibeli tanpa resep dokter, contohnya amoxicillin, ciprofloxacin, dan ampicillin. Sekian materi tentang sulfonamida, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Dadah. Selanjutnya materi kedua yaitu antihistamin. Pengertian antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin. Pada awalnya hanya dikenal satu tipe antihistaminik, tetapi setelah ditemukannya jenis reseptor, khususnya pada tahun 1972 yang disebut reseptor H2, maka secara farmakologi reseptor histamin dapat dibagi dalam dua tipe, reseptor H1 dan reseptor H2. Selanjutnya jenis antihistamin. Pertama adanya difenhidramin, merupakan generasi pertama obat antihistamin digunakan untuk mengatasi gejala alergi pernapasan.
dan alergi kulit, mencegah mabuk perjalanan dan sebagai antistusif, antimual, serta anestesi lokal, memiliki efek samping rasa kantuk. Berikutnya CTM merupakan turunan alkylamin, golongan obat antihistamin penghambat reseptor H1 yang memiliki efek samping toksisitas serta menimbulkan mengantuk, pusing, serta bibir kering. Selanjutnya mekanisme kerja, di mana bekerja dengan memblokir efek zat bernama histamin di dalam tubuh. Histamin umumnya dilepaskan saat mendeteksi hal yang berbahaya seperti infeksi virus. Saat dilepaskan, pembuluh darah akan membesar dan kulit akan tampak membengkak. Selanjutnya ada uji identifikasi yang terdiri dari dua. Pertama, identifikasi meliputi intipridin, merquest, ifrodin, dan cupretil, di mana pada identifikasi ini dari sisi warna, bau, dan rasa. Lalu adanya reaksi uji identifikasi reaksi kristal. Zat diletakkan di atas kelenjar objek, diberi aseton dan ditambah air. Untuk sifat umum antihistamin yaitu pertama, bersifat basah karena adanya N-tersier bebas, berbentuk basah, dan rasanya pahit. Berikut merupakan gambaran bentuk struktur umum dari histamin, dan selanjutnya yaitu kegunaan dari histamin yaitu untuk meredakan nyeri. Selanjutnya materi barbiturat. Barbiturat adalah sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak, menimbulkan kecanduan dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan sebagai pengobat untuk beberapa jenis epilepsi. Berikut adalah struktur umum dari barbiturat. Terdiri dari C8H12N2O3. Untuk part selanjutnya yaitu tentang mekanisme kerja. Mekanisme barbiturat akan menaikkan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma amylobutyric acid atau dikenal dengan GABA. GABA adalah zat yang kimia berfungsi menghambat hantaran sinyal di otak. Cara kerja ini memberikan efek tenang, mengantuk, relaksasi otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Selanjutnya yaitu kegunaan barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pemeriksaan anestesi. Selanjutnya klasifikasi, terdiri dari beberapa golongan obat barbiturat: luminal, brevivital, sekonal, butisol, dan fluminal. Untuk uji identifikasi bisa dilakukan dengan tahapan 5 di bawah ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa patuhi prokes kesehatan. Utamakan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.